Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau saya mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan yang sempurna, yang lengkap dan utuh dan penuh, tentu kita setuju. Karena memang di dalam diri kita itu ada begitu banyak sistem kompleks yang canggih sekali. Ada sistem neuron, syaraf, ada sistem emosi, ada sistem metabolisme, ada sistem kesadaran, ada sistem berpikir linier, macam-macam. Dan lengkap sekali, canggih sekali. Tidak ada ciptaan yang sehebat kita dengan segala macam potensinya. Tuhan memberi kita talenta yang luar biasa, kemampuan mencintai, kemampuan bertumbuh, kemampuan bertahan, kemampuan menganalisa, segala macam. Dan menurut saya sampai sekarang tentang diri kita ini belum sungguh-sungguh dieksplor secara utuh dan penuh. Artinya potensi yang ada di dalam diri kita itu masih luar biasa sekali. Masih terus ditemukan rekor-rekor baru yang bisa dibuat oleh manusia. Artinya kita ini ciptaan yang luar biasa. Seandainya kita bisa memaksimalkan potensi yang ada pada kita, tentu kita akan hidup bahagia. Kita akan menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, penuh sukacita, kerukunan, dan sebagainya. Persoalannya adalah mengapa itu tidak terjadi. Menurut saya pertama, ciptaan yang canggih seperti kita ini tidak punya manual booknya yang membuat kita bisa mengetahui dan kemudian menerapkan apa yang perlu sehingga potensi yang ada itu sinergis mendukung kita hidup lebih baik. Bukan sebaliknya, saling berlawanan. Antara emosi, pikiran, kesadaran itu saling melawan satu sama lain. Nah, karena kita tidak mempunyai manual booknya dan kemudian kita meraba-raba mencari-cari sendiri, pencet tombol sana, pencet tombol sini, akibatnya potensi yang seharusnya begitu hebat ketika harus menyatu dan sinergis malah saling melawan satu sama lain. Akibatnya kita tidak bahagia, kemudian juga sakit dan kemudian menemukan persoalan ada di mana-mana, bahkan depresi. Karena menemukan di dalam diri kita apa yang saling bertentangan satu sama lain. Bahkan Paulus sendiri merasakan itu, pertentangan itu. Rohnya memimpin dia kepada kebenaran, kebaikan, sukacita, damai. Tapi dorongan dagingnya, kedagingannya menyeret dia pada nafsu, amarah, emosi yang tak terkendali, kejahatan dan sebagainya. Sehingga di dalam dirinya sendiri Paulus menyadari ada pertentangan yang tidak ada habis-habisnya. Mungkin di dalam diri Anda dan saya juga sama. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyatukan, membuat seluruh potensi dalam diri kita itu harmoni, saling mendukung bukan saling melawan. Sebetulnya dari para tokoh suci dalam kitab suci, kita melihat petunjuk-petunjuk untuk bisa memanage, mengatur potensi yang ada dalam diri kita itu sehingga menyatu dan saling mendukung, bukan saling melawan. Salah satunya justru adalah dengan menyangkal diri. Tuhan sendiri mengatakan barang siapa mau menjadi pengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Menyangkal diri itu diwujudkan oleh Tuhan dengan mengesampingkan keinginan pribadinya sendiri.
Penyangkalan diri itu pertama-tama itu. Dan kemudian Tuhan dalam bahasanya mengatakan, makananku adalah melaksanakan kehendak Bapa. Ketaatan kepada Bapaknya itu adalah langkah awal Tuhan sendiri bisa membawa seluruh dirinya dalam harmoni dengan kehendak Allah. Bahasanya Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Intinya sama, mengesampingkan proyek pribadi, tujuan pribadi, dan kemudian menyelaraskan hidupnya dengan kehendak Allah. Di balik itu semua ada kepercayaan, ada keyakinan bahwa kehendak Allah itu yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Rencana Tuhan itu yang paling indah. Dan cara Tuhan itu yang paling tepat. Nah, di sini dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa menerima segalanya tanpa penolakan. Disitulah terjadi yang namanya mengandalkan Tuhan, percaya penuh kepada Allah. Dan karena itu proyek pribadi, pendapat pribadi, pikiran pribadi dikesampingkan dan mengizinkan kehendak Allah yang terjadi atas hidup kita. Dari situlah kemudian terjadi keselarasan antara kehendak saya dan kehendak Tuhan. Yang menjadi prioritas adalah mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau dalam latihan rohani Santo Ignatius, proses itu disebut dengan discernment. Mana yang memang merupakan tuntunan dari Roh Kudus, mana yang bujukan dari si jahat. Di situ kemudian pelan-pelan kita menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan secara sempurna. Dan kalau seperti itu, pasti baik, pasti benar. Menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Allah itu melampaui dikotomi baik, buruk, benar, salah. Bahkan setiap peristiwa dipandang sebagai kesempatan untuk mengenali kehendak Allah dalam hidup kita. Tidak ada lagi kemudian peristiwa yang baik ataupun yang buruk, karena dua-duanya kemudian menuntun kita kepada kesempurnaan untuk mengikuti sepenuhnya apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Tanda utamanya adalah inner peace dan kesembuhan. Ketika kita selaras dengan kehendak Allah, ada kedamaian yang dominan di dalam batin kita, yang disebut dengan inner peace itu. Kedalaman yang bukan, kedamaian yang bukan karena sesuatu di luar kita, tetapi yang mengalir dari dalam diri kita karena harmoni atau selaras dengan kehendak Allah. Ada ketenangan, ada kedamaian. Dan kemudian entah bagaimana, karena keselarasan itu, maka ada kesembuhan, terjadi kesembuhan dalam diri kita. Yang tadinya ada begitu banyak penyakit, ada begitu banyak keluhan, kemudian dirasa nyaman, sehat, dan penuh energi kehidupan. Saya menduga karena terjadi keselarasan di dalam diri fisik kita dengan psikologis secara rohani kita. Keselarasan antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Dan karena kita diciptakan begitu teratur, meskipun begitu kompleks, ketika kita mempunyai relasi yang erat dengan Sang Pencipta sendiri, maka tubuh kita sebagai ciptaan itu mengalami regulasi sendiri. Semuanya menjadi teratur. Dan karena itu, pertama-tama kita merasa damai sejahtera secara dominan. Dan kemudian sehat, terjadi kesembuhan. Tidak terjadi perlawanan di dalam diri kita. Tidak muncul banyak penyakit. Dan ada perasaan lebih lega, lebih penuh syukur, dan ringan. Peristiwa yang dialami
dirasakan sebagai peristiwa yang sesuai, yang seharusnya. Dan saya bisa bersyukur karena boleh ambil bagian dalam setiap peristiwa itu. Disitulah kemudian sepenuhnya saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Namun ketika kita memberontak, menolak, dan ngotot ingin memperjuangkan apa yang menurut kita baik, seringkali kita justru jatuh dalam frustrasi, ketegangan yang membuat kita tidak tenang. Maka memang jalannya adalah pertama-tama menyangkal diri dan kemudian melepaskan keinginan dan proyek pribadi dan menggantikannya dengan rencana Tuhan. Lalu proses yang dilakukan adalah keheningan dalam kesadaran untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan. Dan itulah proses discernment. Memilah-milah apa yang menjadi kehendak dan bimbingan Roh Kudus dan apa yang memang buah pikiran kita sendiri yang seringkali membawa kita kepada kehancuran. Tandanya adalah kedamaian dan kesehatan, kesembuhan yang terjadi. Entah itu secara halus atau secara drastis. Terutama ketika kita sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam diri kita, membimbing kita untuk menemukan apa yang perlu, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.